Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua sehat walafiat dan berbahagia bersama keluarga. Dalam kesempatan yang membahagiakan ini, saya ingin berbagi sedikit ilmu tentang prinsip-prinsip manajemen sumber daya manusia atau dalam bahasa Inggris, Principles of Human Resource Management. Untuk itu, saya ingin melakukan screen sharing sebagai berikut. Dari paparan ini, saya ingin membahas beberapa prinsip tentang Human Resource Management sebagai berikut. Ada 6 bahasan yang akan kami bahas. Pertama, Human Resource Management, suatu overview. Kedua, Human Resource Planning and Recruitment. Ketiga, Employee Selection. 4, Training and Development. 5, Performance Management. Dan 6, Career Management. Sebagai overview dari Human Resource Management, dapat dilihat dari siklus Human Resource Management yang dimulai dari Recruitment and Selection, Training and Development, Performance Management, Reward Management, dan Career Management. Human Resource Strategy and Business Result bisa diurai sebagai berikut. Sebagai strategi bisnis, dimulai dari Recruitment and Selection, Training and Development, Performance Management, Human Resource Strategy, Reward Management, dan Career Management, sehingga menghasilkan business result. Manpower Planning and Employee Recruitment. Manpower Planning dimulai dari strategi organisasi dengan suatu job analysis. What staff do we need to do the job? What is impact on wage and salary program? Juga, what staff is available within our organization? Setelah melakukan performance appraisal, company data banks, training, employee management and development, dan apakah ada match di antara kebutuhan personel tersebut dan ketersediaan SDM yang ada. If not, what type of people do we need? And how should we recruit them? Bila tidak match, maka macam sumber daya manusia apakah yang kita butuhkan dan bagaimana kita merekrut mereka. Dalam manpower planning, ada beberapa faktor yang dibutuhkan atau dipersyaratkan untuk memperkirakan sumber daya manusia. Estimasi jumlah karyawan yang keluar, baik karena pensiun atau mengundurkan diri, kebutuhan perusahaan karena akan melakukan ekspansi atau pemekaran organisasi, dan sumber daya keuangan organisasi. Teknik untuk menentukan jumlah rekrutmen. Dimulai dari trend analysis, yakni suatu teknik untuk memprediksi kebutuhan
rekrutmen baru berdasarkan tren jumlah karyawan di masa lalu. Misal, menghitung jumlah teknisi pada tiap akhir tahun selama 5 tahun berturut-turut. Tujuannya untuk mengidentifikasi tren perkembangan jumlah teknisi yang dibutuhkan di masa depan. Rasio analisis, yakni suatu teknik untuk memprediksi jumlah rekrutmen berdasarkan rasio antara faktor tertentu, misal jumlah pendapatan, dengan jumlah karyawan yang dibutuhkan, jumlah pegawai yang diperlukan. Misal, jumlah pendapatan tahun ini 100 miliar. Jumlah karyawan tahun ini 100 orang. Rasio 1 karyawan identik dengan 1 miliar rupiah. Estimasi pendapatan tahun depan 110 miliar. Sehingga estimasi kebutuhan karyawan baru 10 orang. Memenuhi kebutuhan SDM dari dalam, secara internal. Kebutuhan tenaga baru untuk promosi jabatan bisa didapatkan dari sumber intern perusahaan, bisa juga dari luar perusahaan. Sumber dari intern perusahaan dilakukan dengan mengacu pada data history prestasi karyawan, data history karir karyawan, dan juga data history pelatihan karyawan. Data-data tersebut digunakan sebagai bahan untuk menilai apakah kualifikasi karyawan cocok dengan kebutuhan promosi jabatan atau tidak. Pencarian kebutuhan tenaga baru untuk promosi jabatan dari sumber intern perusahaan dilakukan dengan cara job posting, membuka pengumuman mengenai lowongan jabatan baru kepada seluruh karyawan, disertai dengan kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan. Karyawan yang merasa memenuhi kualifikasinya dapat mendaftar ke bagian kepegawaian. Selanjutnya, bagian kepegawaian dapat melakukan proses seleksi kepada para calon atau pelamar dari dalam organisasi tersebut. Memenuhi kebutuhan SDM dari luar atau eksternal. Jika akan dilakukan perekrutan dari luar, biasanya digunakan kurva rekrutmen atau berapa jumlah orang yang harus melamar untuk bisa mengisi sejumlah posisi tertentu. Contoh, kurva rekrutmen 1.600 calon pelamar mengirim surat lamaran. 200 kandidat dipanggil untuk seleksi. 100 kandidat dipanggil untuk seleksi tahap 2. 20 pelamar yang diterima bekerja. Employee selection. Kualitas alat tes seleksi karyawan ditentukan oleh 2 faktor utama, yakni validitas, yakni tingkat akurasi alat tes dalam memprediksi kinerja calon karyawan. Misal, jika dalam skor suatu tes si A pun mendapat skor A, maka ketika kelak bekerja, si A pun memang benar-benar merupakan pekerja yang hebat. Kedua, reliabilitas, konsistensi alat tes seleksi. Artinya, alat tes akan memberikan skor yang relatif konsisten, meskipun seseorang melakukan pengulangan tes. Tipe alat tes untuk seleksi. Pertama, tes IQ atau tes inteligensi. Kedua, tes kepribadian atau personality test. Gabungan tes inteligensi dan tes kepribadian acap disebut sebagai psikotest. Dan yang ketiga, interview. Tes inteligensia atau tes IQ mencakup tes tulis, paper and pencil test,
yang digunakan untuk mengukur level inteligensi individu yang mencakup kemampuan verbal dan numerikal. Memiliki validitas dan reliabilitas yang paling tinggi di antara instrumen seleksi lainnya. Tes inteligensi atau tes IQ, terdapat sejumlah tes inteligensi, misalnya Wonderlic Test, terdiri dari 50 item pertanyaan yang mencakup soal mengenai spatial relation dan analogi dengan durasi 12 menit. Tes ini mengukur kemampuan individu untuk memahami instruksi, belajar pekerjaan baru dengan cepat, memecahkan problem dalam pekerjaan, dan menemukan ide-ide baru. The Watson Glaser Critical Thinking Appraisal merupakan tes untuk mengukur kemampuan individu dalam menggunakan 5 aspek critical thinking skills, yakni inference, penyimpulan, recognition of assumption, pengenalan dari asumsi-asumsi, deduction, deduksi, interpretation, interpretasi, dan evaluation of arguments, evaluasi dari argumen. Terdiri dari 40 item dengan durasi selama 40 menit. Kelebihan tes inteligensi. Validitasnya tinggi. Makin kompleks pekerjaan, makin tinggi validitasnya. Biasanya relatif murah dan praktek pelaksanaannya. Sistem scoringnya bisa dilakukan dengan komputer. Keterbatasan bersifat bias terhadap suku bangsa tertentu. Misalnya warga Asia Timur biasanya secara konsisten selalu tinggi skornya. Sementara warga Negro Amerika selalu rendah skornya. Tes kepribadian atau personality test, instrumen yang digunakan untuk mengukur karakteristik atau profil kepribadian seseorang. Memiliki reliabilitas yang tinggi, sementara validitasnya tergantung pada profil kepribadian yang diukur dan jenis pekerjaan yang diseleksi. Contoh tes kepribadian adalah tes MBTI, Myers-Briggs Type Indicators, dan tes DISC. Kelebihan dapat mengungkapkan gambaran yang lebih lengkap mengenai profil minat dan karakteristik kandidat. Dapat mengidentifikasi interpersonal traits yang mungkin dibutuhkan untuk beberapa jabatan tertentu. Keterbatasan memiliki validitas yang tidak begitu kuat. Terdapat kemungkinan respon yang tidak benar dari kandidat. Interview. Metode untuk menguji kemampuan seseorang dengan mengajukan sejumlah pertanyaan. Jika pertanyaan disusun secara baku dan struktur, maka disebut sebagai structured interview. Sebaliknya, jika pertanyaan bersifat bebas dan longgar, maka disebut sebagai unstructured interview. Kelebihan metode ini adalah memberikan kesempatan kepada penilai untuk secara langsung bertatap muka dengan pelamar dan juga melakukan probing atau menggali lebih dalam mengenai kemampuan seseorang. Namun, dengan interview ini, metode ini memiliki kelemahan, yakni mungkin ada subjektivitas dalam menilai, terutama jika sistem skor tidak dilakukan dalam format yang terstandar. Bahasan selanjutnya adalah mengenai training and development. Siklus pelatihan dimulai dari training needs analysis,
what are the training needs for the person and a job. Apa yang menjadi kebutuhan pelatihan bagi seseorang atau jabatan. Training objectives, tujuan yang bisa diukur dan bisa diobservasi. Training delivery, teknik-teknik yang mencakup on-the-job training atau action learning, dan diakhiri dengan training evaluation, yaitu mengukur reaksi, pembelajaran, perilaku, dan hasil-hasil yang dicapai. Analisa kebutuhan pelatihan. Task analysis, yaitu analisis yang berfokus kepada kebutuhan yang dibebankan pada suatu posisi tertentu. Tugas dan tanggung jawab posisi ini dianalisis untuk diketahui jenis keterampilan apa yang dibutuhkan. Dari sini kemudian dapat ditentukan jenis pelatihan semacam apa yang diperlukan. Jadi dalam analisa ini, yang menjadi fokus adalah tugas posisi, bukan orang yang memegang posisi tersebut. Berikutnya, person analysis. Analisis yang berfokus pada level kompetensi orang yang memegang posisi tertentu. Analisa ditujukan untuk mengetahui kekurangan dan area pengembangan yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Dari sini kemudian dapat disusun jenis pelatihan apa saja yang diperlukan untuk orang tersebut. Competency analysis dimulai dari current competency level of the employee, yaitu kompetensi dari pegawai pada saat ini dibandingkan dengan required competency level for a certain position. Jadi kompetensi yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan, dan dari situ ada suatu kompetensi gap. Dari kompetensi gap tersebut dilakukan kompetensi assessment, dan selanjutnya dirancang suatu training and development program. Competency profile per position. Di sini ada beberapa matriks posisi atau jabatan, required kompetensi, kompetensi yang dipersyaratkan, required level, tingkat kualitas yang dicapai. Pertama, training and development manager. Sebagai contoh, dia harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan, yakni communication skills, public speaking, leadership, training needs analysis, material development, dan juga training evaluation. Berikutnya juga recruitment supervisor. Kompetensi yang dipersyaratkan, yakni communication skills, interview skills, analytical thinking, understand selection tools, teamwork, dan customer orientation. Ini adalah tipe-tipe kompetensi dengan tingkatan yang dipersyaratkan. Akan kita lihat skor yang dicapai. Kompetensi profile per position bisa dilihat secara grafis. Untuk manajer kompetensi, leadership yang dipersyaratkan pada level 3, achievement orientation, teamwork, planning and organization, dan functional competency
mechanical engineering, mechanical equipment maintenance, untuk mengisi posisi supervisor. Dengan kompetensi yang dibutuhkan adalah leadership, yang meliputi modul-modul pelatihan yang terkait. Leadership tingkat 1, communication skills tingkat 1, the art of motivating employees, providing effective feedback, dan juga achievement orientation yang mencakup goal setting teknik, work motivation, planning and organizing, dan continuous self-improvement. Di sini ada matriks berdasarkan posisi, kompetensi manajerial yang dibutuhkan, dan juga jenis-jenis pelatihan yang relevan, dan bisa dilihat masing-masing pada matriks yang telah diberikan tanda untuk masing-masing modul pembelajaran atau pelatihan yang dibutuhkan. Ada yang relevan di sini, dan itu merupakan suatu compulsory training, yaitu pelatihan yang diwajibkan. Mendesain materi dan model training. Pertama, menetapkan tujuan training. Menunjukkan sasaran kinerja yang dapat dilakukan oleh partisipan setelah mengikuti kegiatan pelatihan. Sasaran kinerja sebaiknya bersifat spesifik, relevan dengan tugas, dan dituliskan dengan jelas. Sasaran kinerja mengacu pada profil kompetensi yang telah ditetapkan. Menetapkan tujuan pelatihan sebaiknya diawali dengan kata-kata dengan contoh sebagai berikut. Setelah mengikuti pelatihan ini, para peserta diharapkan mampu dalam bentuk kata kerja melakukan analisa kebutuhan pelatihan dengan menggunakan metode competency based interview, dan juga mengidentifikasi seluruh line bearings yang rusak, mengidentifikasi komponen-komponen yang rusak pada radio receiver sebagai contoh. Merumuskan kerangka materi training. Langkah dalam penyusunan kerangka materi training, sebutkan judul pelatihan secara ringkas, jelas, dan mencerminkan isi pelatihan. Uraikan tujuan pelatihan, kembangkan dan jelaskan sejumlah topik pokok-pokok pelatihan, kemudian masing-masing topik diurai secara lebih detail dalam beberapa subtopik, dan juga sebutkan pula durasi untuk keseluruhan pelatihan dan juga untuk setiap topiknya. Sebutkan juga model pemberian training yang akan dilakukan. Mendesain materi pelatihan. Faktor yang perlu diperhatikan dalam mendesain materi pelatihan, yakni akurasi, tingkat kesulitan, keterlibatan peserta, dan aplikatif, bisa dipraktekkan. Berbagai jenis pelatihan, ada classroom training, memberikan pelatihan dalam ruang kelas sesuai dengan topik yang dibutuhkan oleh para peserta. Yang kedua, pelatihan di tempat kerja, on the job training, memberikan pelatihan untuk peningkatan keterampilan dan pengetahuan secara langsung, on the spot, di tempat kerja. Action-based learning, yaitu proses pelatihan yang dilakukan secara kontinu dengan mengacu pada pemecahan problem secara real yang ditemui di lapangan. Peserta belajar mengenai konsep sambil memecahkan problem real atau
disebut learning by doing principle. Cross training, yakni mengirimkan karyawan untuk mengikuti pelatihan dalam bidang lain, cross skills, bertujuan untuk mempersiapkannya masuk dalam beragam pilihan jabatan. Evaluasi program pelatihan ada beberapa tingkatan. Tingkat yang pertama mengenai reaction, tingkat kedua pembelajaran, tingkat ketiga behavior application, tingkat keempat business impact, dampak dari dalam bisnis. Inilah 4 tingkatan dari efektivitas pelatihan. Evaluasi program pelatihan mencakup evaluasi efektivitas berbagai program pelatihan dan dapat dilakukan dengan menggunakan metode 4 level pengukuran. Ya. Untuk tingkat pertama, reaksi. Apakah peserta memiliki reaksi dan pandangan positif terhadap program pengembangan? Level 2, pembelajaran. Apakah peserta memahami konsep dan keterampilan yang diajarkan dalam program tersebut? Level ketiga, aplikasi perilaku. Apakah keterampilan dan proses yang diajarkan diterapkan secara konsisten dalam pekerjaan? Level 4, dampak bisnis. Apakah hasil program pengembangan memberikan dampak nyata terhadap pencapaian sasaran organisasi? Peningkatan efektivitas pelatihan, susun materi yang bermutu, siapkan transfer pembelajaran, dan motivasi para peserta pelatihan. Untuk apa? Untuk mencapai efektivitas pelatihan. Bagaimana peningkatan efektivitas pelatihan? Susun materi yang berarti. Pada awal pelatihan, berikan pandangan sekilas kepada para calon pembelajar tentang bahan yang akan diberikan. Pergunakan contoh yang bervariasi ketika mempresentasikan sesuatu. Kembangkan materi pelatihan dalam urutan yang mudah dipahami dan sistematis. Gunakan istilah dan konsep yang telah dikenal atau yang familiar dengan para peserta pelatihan. Dan pergunakan sebanyak mungkin alat bantu visual. Siapkan transfer pembelajaran, ya, maksimalkan kesesuaian antara materi pelatihan dengan situasi kerja, berikan praktek yang cukup ketika dalam sesi pelatihan, dan berikan pedoman langkah demi langkah untuk mempraktekkan materi pelatihan ke dalam situasi kerja yang nyata. Memotivasi para peserta pelatihan. Cara belajar terbaik manusia adalah dengan melakukannya. Coba untuk memberikan praktek yang serealistis mungkin. Belajar terbaik bagi para peserta pelatihan adalah saat mereka memperoleh dukungan atau pujian, ketika mampu menunjukkan respons atau perilaku keterampilan yang tepat. Belajar terbaik bagi peserta pelatihan adalah saat mereka belajar sesuai dengan ritme yang mereka kehendaki. Jika memungkinkan, biarkan para peserta pelatihan menentukan sendiri ritme pembelajaran yang paling pas dengan dirinya. Employee Performance Management. Mengapa diperlukan performance appraisal? Penilaian memberikan informasi mengenai keputusan yang akan dibuat tentang promosi dan gaji. Penilaian memberikan peluang untuk para manajer dan anak buahnya untuk duduk dan mereview perilaku kerja bawahnya dan kemudian menyusun rencana untuk perbaikan. Penilaian memberikan peluang yang bagus untuk mereview secara karir seseorang berdasarkan kekuatan
dan kelemahan mereka. Adapun siklus performance appraisal dimulai dengan perencanaan kinerja, yaitu menentukan target kinerja. Lanjut pada secara reguler mereview dan memonitor kinerja sebagai masukan dan juga aksi perbaikan. Dilihat dari unjuk kerja, penilaian, dan evaluasi. Pada siklus selanjutnya adalah rencana pelatihan dan pengembangan, juga penyesuaian gaji atau bonus dalam rangka pengembangan karir masing-masing pegawai. Dalam menentukan siklus performance appraisal selanjutnya itu menentukan standar unjuk kerja, yaitu menentukan standar kinerja dari memastikan bahwa Anda dan bawahan Anda setuju dengan tugasnya dan target yang Anda harapkan. Penilaian kinerja, yakni penilaian kinerja berarti membandingkan unjuk kerja aktual bawahan Anda dengan standar atau target yang ditentukan dalam langkah awal. Memberikan masukan untuk pengembangan, yaitu memberikan umpan balik, berarti membahas tentang rencana pengembangan yang diperlukan. Masalah-masalah dalam penilaian kinerja. Banyak yang bisa kita urai, di antaranya adalah kurangnya standar kinerja yang jelas, kurangnya umpan balik untuk karyawan, kurangnya review dan monitoring, kegagalan dalam melakukan evaluasi data, komunikasi yang buruk, kurang jelas hubungan antara kinerja dengan reward. Ini sebagian dari beberapa masalah dari evaluasi permasalahan umum dari unjuk kerja. Ada bias di dalam proses appraisal. Nah, pertama, adanya halo effect, yaitu satu atau dua kesan baik atau buruk dari seorang pegawai lalu dijadikan dasar untuk menyimpulkan keseluruhan kualitas pegawai tersebut. Bias berikutnya adalah central tendency. Semua kandidat dinilai rata-rata saja. Tidak ada yang istimewa dan tidak ada yang buruk. Berikutnya mengenai leniency. Semua kandidat dinilai terlalu bagus. Sebagai contoh. Berikutnya first impression error. Kesalahan dalam kesan pertama, yaitu mendasarkan keseluruhan penilaian hanya pada kesan pertama terhadap penampilan kandidat. Elemen manajemen kinerja. Manajemen kinerja memiliki dua elemen utama. Hasil kinerja menunjukkan aspek kuantitatif dari kinerja, fokus pada hasil. Kompetensi merepresentasikan aspek kualitatif dari kinerja, fokus pada proses. Elemen manajemen kinerja. Pertama, skor hasil kinerja. Kedua, skor kompetensi yang digabung menjadi overall score yang akan menentukan karir atau pengembangan karir dari para pegawai dan juga menentukan reward yang akan diberikan. Elemen yang pertama, hasil kinerja. Di sini ada target kinerja utama, juga target untuk dicapai. Conduct an assessment of the employee's performance. Melaksanakan assessment dari kinerja pegawai. Semua employee, semua pegawai menyerahkan penilaian
kinerja mereka secara tepat waktu. Improve the system for performance assessment, meningkatkan sistem penilaian kinerja, target 100% pada bulan tahun tertentu. Conduct training activities, melaksanakan pelatihan. Target melaksanakan 6 modul pelatihan dalam 1 tahun. Carry out the job training activities, melaksanakan on-the-job training. Target 90% dari total pegawai yang menghadiri pelatihan dan melaksanakan suatu peningkatan dalam keterampilan dan pengetahuan. Dan target-target tersebut harus bisa diukur dan harus spesifik. Evaluasi kompetensi. Di sini ada beberapa item. Kompetensi yang dinilai apa saja, dan nilai kompetensi mencakup skala 1 sampai 5. 1 buruk, 2 kurang, 3 standar, 4 baik, dan 5 baik sekali. Kompetensi yang dinilai mencakup orientasi kepada pelanggan, yakni kemampuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, baik pelanggan eksternal maupun internal. Kerjasama, kemampuan membina kerjasama tim atau kelompok untuk mencapai sasaran organisasi. Orientasi pada kualitas yang prima atau excellence, kemampuan untuk secara kontinu melakukan penyempurnaan metode kerja guna menghasilkan kinerja dengan kesalahan yang minimal, secara konsisten memperhatikan kualitas kerja yang tinggi. Inovasi, kemampuan membuat solusi kreatif sesuai dengan kebutuhan, aktif mencari metode baru yang lebih baik dalam menyelesaikan tuntutan pekerjaan. Perencanaan dan pengelolaan, kemampuan untuk melakukan perencanaan kerja dan mengelola sumber daya secara efisien guna mencapai sasaran yang telah dicapai atau yang telah ditetapkan. Komunikasi, kemampuan untuk menyampaikan pendapat baik lisan maupun tulisan secara sistematis, jelas, dan mudah dipahami. Pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, kemampuan untuk menganalisa masalah, mengidentifikasi sumber masalah, dan merumuskan solusi, serta mengambil keputusan berdasarkan solusi. Selanjutnya, pengetahuan teknis atau profesi, kemampuan dan keterampilan teknis atau profesi dalam bidang yang berhubungan dengan posisinya. Employee Career Management, Career Planning, suatu proses untuk mengidentifikasi dan merencanakan jalur posisi yang akan dilalui oleh karyawan. Di dalamnya tercakup proses penyelarasan atau alignment antara kebutuhan, keinginan, dan kualifikasi karyawan dengan kebutuhan organisasi, melibatkan serangkaian proses assessment dan program pengembangan yang ditujukan untuk membekali para karyawan agar siap menduduki jalur posisi yang telah diidentifikasi dan direncanakan. Tahapan perencanaan karir, kita desain career path profile, assess employee career needs and aspiration, dan conduct development intervention. What is career path? Career path atau jalur karir adalah rangkaian posisi yang harus dilalui untuk mencapai tingkat posisi tertentu dalam suatu organisasi. Jalur disusun berdasarkan profil kompetensi posisi atau position competency profile yang perlu dimiliki oleh seseorang untuk menduduki suatu posisi tertentu. Mendesain career path, jalur karir,
menganalisa sesuatu posisi pekerjaan berdasarkan profil kompetensi yang dibutuhkan, menghasilkan profil kompetensi atau kompetensi teknikal dan manajerial per posisi, mengelompokkan posisi pekerjaan yang memiliki kompetensi yang kurang lebih sama ke dalam satu job family, yaitu pengelompokan posisi ke dalam job family, mengidentifikasi jalur karir berdasarkan pengelompokan posisi atau job family, jalur karir yang vertikal, lateral, dan diagonal, dan juga mandatory training, pelatihan yang dipersyaratkan. Menyusun job family dan job cluster, yakni mengelompokkan beragam jenis posisi yang memiliki kompetensi yang kurang lebih sama ke dalam satu family atau cluster. Contoh job family, pemasaran, IT, SDM, keuangan, operasi, humas, hukum, dan sebagainya. Menentukan pergerakan karir. Di dalam struktur ini ada kotak-kotak, ada arah untuk pergerakan secara vertikal, pergerakan karir secara diagonal, dan juga pergerakan karir secara horizontal. Seperti dilihat dari arah panah. Bagaimana melakukan analisa kebutuhan karir karyawan? Kebutuhan karir karyawan dengan kebutuhan karir organisasi. Apakah match? Yakni akan menghasilkan development programs and interventions apabila terjadi gap. Penyelarasan kebutuhan karir. Proses penyelesaian kebutuhan karir karyawan. Kebutuhan organisasi dilakukan dengan mengidentifikasi dua elemen utama. Pertama, minat atau interest dan aspirasi karir karyawan. Minat atau career interest karyawan dieksplorasi dengan mengacu pada siklus karir di mana ia kini berada dan occupational interest yang ia miliki, yaitu minat jabatan yang dia inginkan. Berikutnya, penyelarasan level kompetensi karyawan dengan yang dipersyaratkan oleh jabatan atau posisi yang akan dituju dalam rencana karirnya yang dapat diidentifikasi melalui career history karyawan, ya, riwayat karir karyawan, hasil performance appraisal, assessment center, competency based interview, dan juga ada teknik 360 derajat evaluasi. Melakukan pengembangan karyawan. Ada kebutuhan karir karyawan, ada kebutuhan karir organisasi, dibandingkan, dan dari situ akan bisa diketahui tentang perlunya development programs dan interventions. Mungkin pengayaan pekerjaan, on-the-job development, penugasan khusus atau special assignment, pementoran karir, pelatihan atau loka karya atau tugas belajar, rotasi atau transfer, action-based learning, studi literatur, dan juga cross-training. Siklus karir. Trial stage. Periode usia 24 hingga 30, di mana seseorang melakukan proses eksplorasi mengenai pilihan karir posisi yang paling tepat bagi dirinya. Berikutnya, stabilization stage. Stabilisasi. Periode sekitar usia 30 sampai 40, di mana seseorang lebih memiliki pilihan karir yang lebih jelas dan memiliki rencana yang lebih eksplisit mengenai jenis pengembangan dan jalur karir apa yang harus ditempuh.
Mid-career crisis stage, yaitu periode sekitar pertengahan 30-an dan pertengahan 40-an, di mana seseorang melakukan evaluasi yang mendasar terhadap perjalanan karirnya. Dan acap dihadapkan pada dilema mengenai apa yang sesungguhnya ia inginkan. Maintenance stage, yaitu periode sekitar usia 45 hingga 50, di mana seseorang telah benar-benar settle dengan pekerjaannya dan fokus kini lebih pada usaha mengamankan posisi dalam organisasi atau lembaga. Decline stage, periode usia sekitar pertengahan 50-an ke atas, di mana seseorang melakukan persiapan untuk pensiun. Acap kali terdapat motivasi yang kian menurun, juga mulai disergap sense tentang post-power syndrome. Orientasi jabatan, occupational orientation, dan realistik, investigatif, artistik, social, enterprising, dan konvensional. Realistic orientation, yaitu orientasi pekerjaan yang melibatkan aktivitas yang memerlukan strength and coordination. Contoh, kehutanan, mekanis, factory. Investigative orientation, orientasi pekerjaan yang lebih berfokus pada kognitif, yaitu thinking, organizing, understanding, dan bukan pada aspek afektif, feeling, emosional. Contoh, peneliti, perencana strategis, modul developer, dan sebagainya. Social orientation, orientasi pekerjaan yang melibatkan interaksi interpersonal dan bukan intelektual atau fisikal. Contoh, marketing manager, human resource counselor, customer relationship, dan sebagainya. Conventional orientation, yakni orientasi pekerjaan yang lebih berfokus pada alur kerja terstruktur, terorganisasi, dan mengacu pada aturan-aturan baku. Contoh, angkutan, bankir. Enterprising orientation, orientasi pekerjaan yang melibatkan aktivitas verbal dan persuasi pada orang lain. Contoh, public relations, sales manager, team leader, dan sebagainya. Artistic orientation, orientasi pekerjaan yang melibatkan penciptaan artistik, ekspresi diri, dan aktivitas yang bersifat individualistik. Contoh, copywriter, graphic designer, dan lain sebagainya. Demikian sekilas yang berkait dengan prinsip-prinsip human resource management. Semoga bermanfaat dan saya harapkan memberikan nilai tambah bagi pengetahuan kita bersama. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada sesi-sesi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.